Berita kelepasan. Kita lihat gambar ini. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika melihat gambar ini? Cantik, senang. Setiap kita melihat gambar seperti ini, maka auranya atau kita sendiri juga gitu merasa senang. Next. Kalau kita melihat gambar ini, putus cinta, sedih, itu kesannya. Sesuatu yang kita lihat itu sangat mempengaruhi hidup kita. Next. Semakin lama kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka semakin muncul ketidaksenangan itu. Semakin lama seseorang bercermin, dia akan menemukan bahwa dia tidak cantik. Semakin lama seseorang berdiri di cermin, maka dia akan menemukan bahwa bodinya tidak seaduhai dulu lagi. Dia tidak seganteng yang dulu lagi. Dia tidak setampan yang dulu lagi. Itu kalau semakin lama. Saya berharap bahwa jangan sampai semakin lama kita Kristen, semakin ya? Oh, udah diambil sampahnya, betul. Next. Ini gambar asli. Yang pertama itu adalah gambar asli yang digambar oleh William Holman Hood. Ini gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu. Waktu dia selesai menggambar gambar ini, dia mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan berkata, bagaimana dengan gambar ini? Semua sahabatnya berkata, gambar ini sempurna. Ini yang ini aslinya. Gambar ini sempurna. Gambar di sana itu kemudian imitasi yang lebih modern. Salah seorang di antara sahabat itu berkata, ada satu kekurangannya, bahwa ternyata tidak ada grandelnya, tidak ada pembukanya. Tapi orang semua melihatnya bahwa ini sempurna. Apa kata penggambar itu? Apa kata William Holman Hood? Dia katakan begini, itulah kita. Yesus ada di luar, mengetuk pintu, tapi dia tidak bisa membukanya. Karena pintu ini hanya memiliki satu grandel. Dia ada di dalam rumah. Sehingga siapapun tidak dapat masuk kalau pemilik rumahnya tidak membuka pintu. Siapapun tidak bisa masuk kalau dari dalam tidak dibuka. Yesus mengetuk pintu hati saudara. Tapi kalau saudara tidak membukanya, dia tidak akan membongkar paksa pintu hatimu lalu masuk. Sehingga kita berkata, hidup ini tidak berubah Pak Pendeta, saya tidak bisa berubah. Itu karena kamu tidak membuka pintu dari dalam. Kamu menunggu orang membuka pintu dari luar, tapi dari dalam kamu tidak bisa membuka. Kebencianmu akan terus ada karena engkau tidak bisa membuka pintu dari dalam. Engkau berharap bahwa orang mendobrak dari luar. Yesus sendiri tidak bisa membukanya. Dia menunggu engkau membuka pintunya. Sebuah cerita di cermin tadi. Ada seorang raja. Khotbah kali ini agak panjang, bersabar. Ada seorang raja yang menginginkan permaisuri yang baik. Untuk mendapatkan permaisuri yang baik, dia berpikir bahwa ada bagusnya kalau saya mencari cermin ajaib. Cermin ajaib. Cermin ajaib itu adalah setiap perempuan, setiap gadis yang lewat di depan cermin itu, maka seluruh keburukannya akan kelihatan. Itu diumumkan ke seluruh daerah kekuasaannya. Silakan kalau ada perempuan-perempuan yang ingin menjadi permaisuri, catatannya lewat di depan cermin ajaib. Dan setiap seseorang lewat di depan cermin ajaib, maka seluruh keburukannya akan ketahuan. Seluruh wanita, seluruh perempuan di kerajaan itu mendengarkannya, tapi hanya satu orang yang berani datang. Sebelum lewat di cermin itu, raja berkata, tidak perlu aku tahu bahwa dari seluruh wanita yang ada di kerajaan ini, engkau yang memiliki hati
yang baik. Cermin itu sebenarnya bukanlah cermin ajaib, tetapi cermin itu hanyalah gambaran yang hendak diinginkan raja adalah apakah ada orang yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah baik. Tidak banyak orang yang berani untuk berkata, aku ini orang baik. Kita lebih suka menjustis, menghakimi diri kita sebagai orang yang jahat. Pemulihan itu koneksi dari langit. Kalau bukan langit yang pulihkan saudara, tidak bisa pulih. Kalau saudara berusaha untuk menjadi orang baik, tidak bisa. Kita tidak bisa menjadi orang baik. Kita hanya mungkin menjadi baik kalau kita pahami bahwa pemulihan itu dari surga. Apa tujuan hidupmu? Kita menggunakan bacaan hari ini sebenarnya bacaan leksionari. Bandingannya itu ada di Keluaran, bicara tentang Musa dan Harun. Apa tujuan hidupmu? Susu atau madu? Kenapa kita ada di sini? Di dunia ini hanya bicara tentang susu dan madu? Apa tujuan bangsa Israel pergi ke Kanaan? Apakah hanya bicara tentang meninggalkan tempatnya di Mesir itu karena perbudakan lalu menuju ke Kanaan karena di sana adalah negeri berlimpah susu dan madunya? Tidak, sebenarnya bangsa Israel yang gagal memahami kenapa harus meninggalkan Mesir dan pergi ke Kanaan. Mereka berpikir bahwa harta benda, kekayaan, makanan dan minumanlah yang ada di Kanaan. Sehingga mereka mau bertarung mati-matian, mau mati berperang dan seterusnya hanya untuk persoalan susu dan madu. Tuhan tidak begitu. Konsep Tuhan tentang Kanaan itu bukan bicara sebatas susu dan madu, tapi bicara tentang engkau ditersendirikan, dipisahkan, dikeluarkan dari tempat itu untuk masuk ke dalam kekudusan, kedos. Bangsa yang terpanggil dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Kudus, engkau dibawa ke Kanaan supaya engkau hidup di tanah Kanaan. Dan kalau engkau hidup kudus, maka bumi Kanaan akan memberi susu dan madu kepadamu. Tidak sebaliknya. Kalau engkau ke sana maka Kanaan akan memberi susu dan madu. Lalu engkau akan hidup bahagia. Tidak. Kalau engkau tiba di Kanaan, maka Kanaan akan menjadi subur dan susu madunya engkau akan nikmati. Tidak perlu takut dengan raksasa di sana. Next. Kalau kita bercerita tentang Musa, itu yang katakan tadi ini leksionari, bacaan yang dibandingkan dengan bacaan yang lain. Ini pemulihan. Tapi supaya kita bisa memahami bahwa apa itu pemulihan yang diinginkan Yesaya, maka kita akan belajar pada Musa. Musa itu tidak boleh masuk Kanaan karena apa? Apakah karena dia pecahkan loh batu? Atau karena dia memukul batu di Meriba? Yang mana? Lebih besar sebenarnya itu dipecahkan itu loh batu, tapi bukan itu yang membuat dia tidak masuk di Kanaan. Yang membuat dia tidak masuk Kanaan kayak waktu dikatakan kau bicara sama batu Musa. Tetapi Musa apa? Musa pukul batu itu lalu air keluar. Apakah ini kemudian salah penuh pada Musa? Bapak Ibu, tidak. Di dalam Keluaran pasal 17 ayat 6, di situ Musa disuruh Tuhan memukul batu supaya air keluar. Kebiasaan itu yang menjadi kebiasaan dilakukan berikutnya. Dengarkan baik-baik suara Tuhan. Jangan apa yang ada dalam kepalamu dari kampung, iman dari kampung, iman dari waktu kita sekolah minggu terus dipelihara dan tidak berubah, ngotot ki. Ini yang terjadi pada Musa. Kemarin disuruh pukul, disuruh buat air, pukul. Sekarang disuruh buat air, tidak boleh pukul. Hanya dibilang dengar firman, dengar firman. Hanya dibilang bicara kepada batu, toh, supaya batu itu mengeluarkan air, tapi dia pukul. Apa kata Tuhan? Kalau kita baca Keluaran 17 ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung Horeb, gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan tua-tua. Pertama memang disuruh pukul. Ingat, pemulihan itu koneksi dari langit. Yang kedua itu di Bilangan 20, dia bilang begini, ambillah tongkatmu itu. Betul, ambillah tongkatmu itu.
engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu. Walaupun disuruh ambil tongkat, tapi tidak disuruh pukul. Dikatakan di situ, katakanlah kepada bukit batu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu, dan mereka akan minum. Tapi apa yang terjadi di ayat 11? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka makan minum. Akhirnya Harun mati di bilangan 20. Proses kematiannya ya dibawa ke gunung lalu dikasih keluar bajunya, diganti anaknya. Akhirnya juga Musa mati. Dalam usianya masih sangat kuat, matanya belum rabun. Dia masih bisa melihat dataran Kanaan dari jauh. Apakah kemudian Musa keberatan karena harus mati sebelum menginjak tanah Kanaan? Tidak. Itu yang disebut dengan dipulihkan. Semua yang Tuhan aturkan harus diikuti. Ada banyak kesusahan-kesusahan dalam hidup ini, tapi percayalah bahwa koneksi dari langit telah memulihkan hidup saya dan saudara. Dengarkan baik-baik apa keinginan Tuhan. Jangan sedikit amarahmu, sedikit rasa tidak sukamu, sedikit rasa bencimu membuat engkau melanggar perintah seperti teramat kecil itu. Tapi apa kata Tuhan? Engkau merusak kekudusanku di hadapan umatku. Sedikit sekali antara perbedaannya. Kemarin kan kupukul, Tuhan tidak apa-apa. Kenapa hari ini tidak boleh dipukul? Dengarkan suara Tuhan. Ada banyak hal yang sedang kita kerjakan ini. Kita kerjakan berdasarkan tradisi dan kebiasaan kita. Ada banyak hal yang kita kerjakan seperti Musa. Proses selalu memukul Laut Merah, memukul batu agar air keluar. Tapi kali ini Tuhan bilang, katakan kepada batu supaya mengeluarkan air. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Kita ini mau dipulihkan, butuh dipulihkan. Bagaimana bisa dipulihkan? Buka dari dalam. Yesus mengetuk, bukanya dari dalam, bukan dari luar. Pendeta, saya tidak bisa mengampuni karena dia terlalu jahat. Stop. Kalau engkau tidak bisa mengampuni dia, itu berarti engkau lebih jahat daripada dia. Kalau kita tidak bisa, berarti kita tidak dipulihkan. Sering kita menganggap kita lebih baik dari orang lain. Perasaan lebih baik dari orang lain itu membuat kita menjadi orang yang tertutup. Susah untuk dikoreksi, susah untuk diingatkan. Kita merasa bahwa kita yang paling benar. Itu yang dilakukan oleh Musa. Sehingga akhir dari semua itu adalah Musa kemudian harus diperhadapkan dengan sebuah kenyataan. Matanya masih bagus, kekuatannya masih cukup, tapi dia tidak boleh menginjakkan kaki ke tanah Kanaan. Apakah kemudian dia keberatan? Tidak. Dia menerima kenyataan itu karena dia tahu bahwa tugasnya hanya sampai di situ. Next, iman yang dipulihkan. Kita ini dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Masa kecil yang dikerasi oleh orang tua sampai dendam, wah saya dendam sama orang tua saya. Ada banyak orang begitu. Saya dulu waktu kecil diperlakukan seperti ini dan seperti ini. Percayalah, Tuhan sengaja menciptakan engkau di tangan orang tua seperti itu. Pulihkan itu. Yakini bahwa Tuhan sengaja menempatkan engkau di tangan saudara-saudara Yusuf. Dia dijual. Tuhan sengaja saudara-saudaranya menjualnya pergi. Tapi Yusuf bilang apa? Waktu dia dibuang ke sumur, waktu dia dijual ke Mesir, dia tidak pernah dendam. Dia menyelesaikan semua di hadapan saudara-saudaranya. Bahwa Tuhan merancang itu. Proses itu menyakitkan. Tapi kalau tidak demikian, maka aku tidak akan ada di Mesir. Dan aku tidak bisa menyelamatkan bangsa kita. Daud mengalami proses yang sulit.
dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Persiapannya untuk apa? Dia harus menjadi gembala, supaya dalam proses menjadi gembala dia bisa membunuh Goliat. Dia bisa mengalahkan Goliat. Ada banyak cerita dalam Alkitab yang kemudian dipersiapkan. Kita pribadi lepas pribadi sering merasa ada orang yang menyakiti kita. Lupakan. Karena kalau ada orang yang menyakitimu dengan sangat sakit, anggap saja itu bahwa engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi badai yang lebih besar. Saya bertanya sama Elsie, bagaimana rasanya kehilangan ayah di masa-masa kecil, di masa butuh ayah untuk gendong, ayah untuk temani pergi bermain-main. Bagaimana rasanya itu? Tentu sangat menyakitkan. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan mengutuk keluarganya, lalu kemudian kehilangan ayah di masa kecil. Tapi kita yakini bahwa dia dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang mandiri, yang harus bekerja sebagai sosok yang mandiri. Kita semua mungkin memiliki cerita hidup yang berbeda. Saya dibentuk dengan cara yang cukup keras dari orang tua saya. Kenapa? Karena Tuhan mau menempatkan saya di Sengkelandong. Anda harus tahu itu. Saya dibentuk Tuhan dengan cara yang keras dari keluarga saya, karena Tuhan mau menempatkan saya di jemaat Sengkelandong. Dan mungkin di jemaat-jemaat tertentu, dan pasti pilihannya adalah pilihan yang tepat. Tuhan tidak akan mungkin mendatangkan orang tanpa tujuan dan maksud. Sukses itu bukan ketika kita semua satu kampung ini jadi dokter, bukan, atau menjadi pengusaha. Sukses itu ketika kita semua menjadi dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada orang yang tidak bisa mencabut kepahitan hidupnya. Setiap hari akan sakit. Kalau ada satu orang kau benci dalam ruangan gereja ini, maka setiap hari kau datang gereja, kebencianmu akan memuncak. Dan engkau dirugikan dengan satu orang itu. Seharusnya engkau berkata, aku tidak benci dengan siapapun, sehingga siapapun yang datang, aku tidak akan terganggu. Cabut. Tidak boleh ada dalam diri kita rasa tidak senang dengan orang lain. Kita harus berkata bahwa semua itu sengaja dihadirkan Tuhan untuk saya dan saudara, untuk membentuk hidup ini guna persiapan yang lebih besar ke depan. Kita berbeda dalam panggilan. Saya dipanggil menjadi pendeta, dan terima kenyataan bahwa saya pendeta. Anda dipanggil sebagai majelis gereja, dan kita jemaat harus menerima kenyataan bahwa mereka dipanggil sebagai majelis gereja. Mereka diutus sebagai pengurus dapel. Terima kenyataan bahwa mereka adalah pengurus dapel. Berdosa dia kalau dia pendeta tapi tidak mengerjakan pekerjaan sebagai pendeta. Berdosa dia kalau dia majelis gereja tapi tidak mengerjakan pekerjaan sebagai majelis gereja. Berdosa kita kalau kita diutus sebagai pengurus dapel baru tidak mengerjakan pengurus dapel. Berdosa kita kalau kita diutus sebagai panitia tapi kita tidak mampu mengerjakan pekerjaan sebagai panitia. Kenapa? Atau tidak mau mengerjakan. Itulah alasan saya waktu PKB tinggal 1 bulan, uang cuma 5 juta, saya bilang saya mau sendiri, saya harus pergi ke Mamasa. Kenapa? Saya sudah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat katakan bahwa harus pergi. Itu janji. Sehingga dengan begitu, mau sendiri, mau 2 orang, mau 1 orang, pergi. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan jadi diri sendiri. Kita semua ini hebat. Jangan ragukan kemampuanmu, tapi jangan ukur kehebatan tetanggamu dengan kehebatanmu. Engkau hebat, kita semua hebat, dan Tuhan tempatkan kita di rumah kita masing-masing sebagai orang yang hebat, dan Tuhan butuh kita. Kenapa? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tidak mungkin pulih kalau tidak dari langit. Natal itu hadiah dari langit, dan hadiah itu untuk saya dan saudara.